Ini kayak beda ruangan, beda experience banget ya. Terus ini zondingnya agak rumit. Iya betul. Tapi kalau nggak ditemenin pasti nyasar. Kayak tadi aku ketinggalan di atas, lagi kemana? Kiri apa kanan? Betah banget nih kalau di sini. Boleh coba kafe di sini? Boleh banget sih Bu. Di ACC nggak ya? Iya. Berarti portfolionya harus bagus. Oke. Portfolio kelas 1, 2, 3. Tapi kalau bagus kan biasanya di ACC. Minta bimbingan Ibu. Apa? Tuh kan aku bilang ini tuh berharga guys. Silakan masuk aja. Tergantung gimana nyimpennya. Kalau gini jadi bagus. Kalau di ujung Ini jadi salah satu ruangan tempat studionya Rohit itu. Jadi tempatnya kepisah-pisah ya. Jadi studionya nggak cuma di sini doang, ada juga di beberapa ruangan lain. Jadi ini jadi salah satunya. Dan kalau misalkan teman-teman lihat di Rakraf itu tadi yang udah ke highlight juga ya, ada biji pinus di sana. Terus di sana di belakang itu ada kayak kerang-kerang, biji pinus, terus ada sarang tawon. Sarang tawon. Jadi itu tuh kayak sarang sebenarnya sarang nemu gitu, jadi kayak nemu gitu kayak di aku lupa itu nemu di mana, pokoknya ada di salah satu sudut rumah ini tuh nemu. Terus tim biru, kita nyebut yang kerja buat bersih-bersih di sini tuh tim biru. Nah tim biru tuh disuruh ambil tuh ada sarang tawon, tapi jangan dibuang, harus disimpan di situ. Nah itu jadi kayak poetik objek yang tadi saya sempat ceritain itu. Nah terus ruangan ini juga selain jadi salah satu area kerjanya Raw Arsitektur, ini juga gabung sama area belajar anaknya Karis. Karena kenapa di sini banyak buku-buku pelajaran, terus ada mainan-mainan anak. Karena emang gabung gitu. Jadi yang tadi saya bilang vibes-nya tuh kayak kerja bareng keluarga kayak gitu. Terus ini juga sama ya, masih ada kayak foto-foto lukisan-lukisan keluarga kayak gitu. Nah sekaligus di sini juga ada sketsa-sketsa proyek-proyeknya Karis. Nah terus habis itu yang menarik lainnya adalah di sini kita kan ruangannya yang tadi saya bilang banyak gitu ya. Ruangannya ada beberapa, berpisah-pisah tergantung divisi-divisinya. Tapi setiap ruangan tuh selalu selalu ada meja, selalu ada mejanya Karis, terus selalu ada papan tulis. Karena kalau di sini kayaknya TV-nya udah fade out, tapi nanti di beberapa ruangan lain tuh juga bisa ada TV. Jadi itu fungsinya buat apa? Buat koordinasi gitu. Jadi kayak kalau TV itu, jadi kalau misalkan Karis butuh asistensi, tinggal nyolokin dari komputer ke TV. Jadi bisa semua orang bisa lihat gitu. Sama ini papan tulis juga buat koordinasi. Terus soal meja, Karis tuh dapat inspirasi naruh meja di setiap ruangannya itu dari waktu dulu Karis pernah kerja di Inggris, saya lupa ya. Di Inggris tuh arsitek di Inggris itu apa namanya? Ada yang ingat gak? Norman Foster. Iya, Norman Foster ya. Karis ya. Iya, Karis. pernah manggil Norman Foster. Jadi kayak gitu. Jadi Norman Foster juga mejanya tuh jadi ada mejanya di ruangan kerja gitu. Jadi sekalipun Norman Foster itu nggak selalu ada di ruangan, tapi feels bahwa kita kerja untuk Norman Foster itu selalu ada gitu. Karena adanya meja itu gitu. Jadi kayak disitulah Karis jadinya setiap ruangan tuh selalu naruh meja buat spotnya dia, meskipun dia juga nggak selalu ada di rumah, dan kalau di rumah pun bisa pindah-pindah gitu, nggak selalu di satu tempat kayak gitu. Tapi ini juga nggak selalu kayak misalkan ini cuma buat rapat yang di ruangan ini aja, atau yang misalnya cuma buat rapat. Kadang di sini bisa dipanggil ke sana, tulisannya bisa dipanggil ke sini gitu. Jadi tergantung emang harus ada di mana. Kayak gitu. Nah terus di sini tuh setiap ruangan area kerjanya tuh dibikin back to back, bukan front to front. Jadi beda sama kayak Biasanya kan front to front ya. Kalau co-working space kan umumnya front to front gitu kan. Karena karena kalau co-working space itu kan dia buat individu gitu kan.
kalau misalkan ini tuh back to back, jadi yang saling menghadap tuh bukan wajahnya tapi komputernya. Jadi kita nengok sedikit, kita bisa tahu teman kita lagi ngerjain apa. Kalau ada kesulitan tapi dia nggak berani ngomong, kita juga bisa ngecek gitu. Jadi kita bisa saling ngawasin satu sama lain tuh ngerjain apa. Jadi yang saling apa ya, saling berhadapan tuh komputernya, bukan wajahnya. Terus jadi nggak ngobrol terus. Kita Ya bisa bener, lebih karena ke- itu. Biasanya kan kita ngobrol. Heeh. Sedangkan di denahnya itu yang itu yang ini biar kedengaran semua. Jadi ini kita ada di area lorong benteng gitu ya. Oh ya, tadi saya lupa, ada sedikit yang saya lupa jelasin. Jadi tadi itu ruangannya tadi kita nyebutnya benteng. Nah, kenapa disebut benteng? Karena ruangannya tuh sempit ya, benar-benar cuma lebarnya sekitar 3-4 meter, terus tapi memanjang gitu ya. Nah, terus di situ Karis tuh bilang itu tuh tadi ruangan yang tadi tuh nggambarin kondisi waktu dulu di studio garasi. Di studio garasi juga lebarnya kurang lebih segitu gitu. Nah, terus hal menarik lainnya adalah, jadi sebenarnya kan yang dinding perimeter luar itu bisa dibilang itu tuh kayak pagar rumahnya Kak Rich. Nah, cuma orang kan pada umumnya bikin pagar rumah tuh bikin pembatas rumah itu kan pagar. Tapi di sini Kak Rich tuh bikinnya dinding. Kayak gitu. Jadi itu untuk menjaga keamanan keluarganya juga. Nah, tapi Kak Aris tuh bikin dindingnya tuh nggak sekedar dinding aja gitu, nggak sekedar kayak benteng atau dinding pembatas, tapi si dinding pembatas ini diperlebar dan difungsikan untuk sesuatu. Cuma tetap kita kan akan mengutamakan fungsi yang utamanya. Jadi di tengah ini ada courtyard. Jadi kita pastikan akan mengutamakan courtyardnya. Makanya kenapa ruang perimeternya itu lebarnya nggak terlalu lebar kayak gitu. Nah, ini juga dulu sempat dipakai, area ini sempat dipakai buat jadi tempat pameran titik awal. Jadi makanya ada bekas-bekas pameran-pamerannya yang dibiarin gitu aja. Nah, ini tuh dulunya ini nggak ada atap, jadi ini tuh tadinya cuma ruang terbuka gitu. Nah, terus sekarang tuh ini tuh udah difungsikan macam-macam. Yang tadi saya bilang ada pertambahan kebutuhan ruang terus disekat-sekat. Nah, ini kalau teman-teman perhatiin kan ini di belakang ini tadi kan ada musola ya kelihatan. Nah, ini di dalam sini itu ada kos-kosan buat karyawan. Jadi di sini nggak cuma rumah buat Karis dan keluarga doang, tapi buat yang kerja di sini pun ada sebagian yang tinggal di sini. Tapi kalau ya sama halnya kayak karena dengan Kak Yudit yang menginginkan Karis untuk kerja di rumahnya aja, Karis pun menginginkan Kak Yudit untuk kerja di rumahnya aja. Nah, cuma emang permasalahannya adalah bukan masalah itu tuh pas ini udah dibikin, terus kan pandemi COVID, terus pas COVID itu kan udah banyak orang mau ke dokter gigi kan. Jadi ini sejak COVID sampai sekarang emang belum berfungsi lagi gitu. Dan Kak Yudit pun sejak COVID itu jadinya banyak membantu Kak Aris di administrasi studio. Jadi administrasi ruang arsitektur, olahraga dan workshop itu yang menggawangi tuh Kak Yudit. Dan disitu Kak Aris berterima kasih banget gitu. Jadi kayak Kak Aris tuh ngeliatnya kan pengorbanan besar banget dari Kak Yudit sebagai seorang istri. Dia pendidikannya dokter gigi tapi dia mau ngegawangin studio arsitektur gitu. Makanya ini sebenarnya jadi bentuk penghargaannya Kak Aris buat Kak Yudit. Makanya meskipun ini udah lama dipakai, tapi Kak Aris nggak mau ruangan ini berubah. Jadi kayak ini akan jadi tetap jadi ruangan dokter gigi. Kalau kedepannya bisa berfungsi jadi dokter gigi lagi, akan lebih baik. Dan tadinya tuh ruangan yang sebelah taman yang sekarang jadi Oma Library, ini tembus ke Oma Library. Jadi tadinya itu tuh ruang tunggu buat dokter gigi. Tapi fotonya nggak ada yang bagus masalahnya.
Perhatian banget Rama. Sangat-sangat attack of service ya. Halo Ilman. Halo. Halo Ibu. Bisa ngadin? Bisa bikin Bikin romantis. Paling Bikin romantis. 3 layer ya. Maunya. Ada yang berdiri di belakang, ada yang setengah jongkok di tengah, sama ada yang di bawah sini. Wah, ini yang tadi di foto di atas itu deh, Bu. Iya. Ibu di tengah. Oh ya, Iya. Biar jadi Pak Bagus, Pak, dipanggil bawa kita. Ada yang duduk di bawah, ada yang kan baju hitam. Oh iya udah. Pada nggak seragam ya, ada yang Oh iya. Putih, Bu. langsung bagi 3 layer aja. ada Iya, yang Pak. hijau, ada yang batik. Iya. Batik putih, Bu. Kondangan. Sekalian nyambi nggak sih? Sambil nyari makan tipis-tipis. Ada yang bisa tengah juga, ada yang berdiri, bikin 3 layer aja. Oke. Di mana? Ada yang berdiri di belakang, ada yang berdiri. Ya, betul, aku ya. Duduk nggak sih? Kak, itu yang fotoin. Tuh sana kosong tuh. Bagi 2. Halo. Kalian kaget nggak sih tiba-tiba ada Riza? Yang bagian sana jalan ke sebelah sini ini masih kosong. Tuh kosong. Ini udah kayak terapi. Tandanya Kameranya dibuka aja. tandanya udah kerja. Ibu satu lagi boleh nggak, Bu? Maaf, Bu, pakai tangan kiri. Geser ke sana, guys. Pakai laser kalau saya lari. Yuk, geser lagi guys. Geser lagi.